warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Yulianti dari kelas Sejarah Peradaban Islam B2. Di sini saya akan menjelaskan tokoh peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, atau yang lebih dikenal dengan sebutan empat sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah setelah beliau wafat di dalam memangku jabatan sebagai pemimpin di dalam pemerintahan Islam. Kemudian saya akan menjelaskan tokoh peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah ibn Abi Quhafa At-Tamimi. Di masa jahiliyahnya bernama Abdul Ka'bah, lalu ditukar oleh Nabi menjadi Abdullah kauniyahnya Abu Bakar. Beliau diberi kauniyah Abu Bakar atau pemagi karena dari pagi-pagi betul beliau masuk Islam. Gelarnya mendapatkan As-Siddiq yang artinya yang amat membenarkan. Beliau digelari As-Siddiq karena amat segera membenarkan Rasul dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian prestasi yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq diantaranya yaitu memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi, kemudian kodifikasi Al-Quran atau Jum'ul Quran, dan perluasan wilayah Islam. Periode Abu Bakar As-Siddiq ini sangatlah singkat, hanya 2 tahun lebih, tetapi ia mampu mengamankan negara baru, Islam, dari perpecahan dan kehancuran, baik di kalangan sahabat mengenai persoalan pengganti Nabi maupun tekanan-tekanan dari luar dan dalam, seperti ekspedisi ke luar negeri atau kirim kembali Usamah bin Sa'id ke Syam, menghadapi para pembangkang terhadap negara dengan tidak mau membayar pajak atau zakat, dan penumpasan nabi-nabi palsu. Khalifah membagi negerinya dengan 12 wilayah, termasuk Utsman ditugaskan ke Syam dengan 12 batalion yang masing-masing dikepalai seorang jenderal. Selanjutnya yang kedua yaitu tokoh peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini putra dari Naufail al-Quraisy dari suku Bani Adi. Sebelum Islam, suku Bani Adi ini terkenal sebagai suku yang terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Prestasi yang diraih oleh Umar bin Khattab yaitu memperluas wilayah Islam, penetapan kalender Hijriah, dan menata administrasi dan keuangan pemerintah. Di antara Khulafaur Rasyidin yang membawa peradaban Islam adalah Umar bin Khattab. Umar ketika sudah menjadi kepala negara telah mengubah nama kepala negara yang semula bergelar Khalifah Ar-Rasul menjadi Amir al-Mu'minin. Umar melakukan perluasan wilayah atau futuhat ke 3 arah. Ke utara menuju wilayah Syria di bawah pimpinan Abu Ubaidiyah ibn Jarrah. Setelah Syria jatuh, perluasan wilayah dilanjutkan ke arah barat menuju Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, dan menuju ke timur ke arah Irak di bawah pimpinan Surabil bin Hasanah. Yang ke arah timur selanjutnya disempurnakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Iskandariya, sebuah pelabuhan besar di Mesir, Al-Qadisiyah, sebuah kota di Irak, Al-Madain, ibu kota Persia, serta kota Mosul dapat dikuasai. Sehingga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sampai tahun 641 Masehi, wilayah kekuasaan Islam telah meliputi Jazirah Arab, Syria, Palestina, Irak, Mesir, dan sebagian wilayah Persia. Yang ketiga yaitu tokoh peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan yaitu Utsman bin Affan ibn Abdillah ibn Umayyah ibn Syam ibn Abi Manaf ibn Quraisyy. Ibunya adalah Urwah, putri Ummu Hakim al-Baizah, putri Abdul Muthalib, nenek Nabi Muhammad SAW. Zul al-Nurain. Julukan ini diberikan kepada Utsman bin Affan karena Utsman menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ayahnya Affan adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy.
Umayyah. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manaf ibn Quhashi. Sedangkan Utsman bersambung melalui Umayyah ibn Abdi Syam ibn Abdi Manaf, dan Rasulullah melalui Abdul Al-Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Kemudian prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan diantaranya yaitu renovasi Masjid Nabawi, kodifikasi Mushaf Al-Quran, perluasan wilayah, dan pembentukan angkatan laut atau militer. Telah disebutkan bahwa menjelang wafatnya Umar, ia membuat tim untuk memilih calon khalifah. Akhirnya Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin pengganti Umar. Selanjutnya yang keempat yaitu peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ibn Abdul Muttalib, putra dari paman Rasulullah dan suami dari putri beliau Fatimah. Fatimah adalah satu-satunya putri Rasulullah yang ada mempunyai keturunan. Dari pihak Fatimah inilah Rasulullah mempunyai keturunan sampai sekarang. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak Nabi Muhammad SAW semenjak kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian setelah kakaknya meninggal diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Karena hasil hendak menolong dan membalas jasa kepada pamannya, maka Ali diasuh Nabi Muhammad SAW dan dididik. Pengetahuannya dalam agama Islam amat luas karena dekatnya dengan Rasulullah. Beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Keberaniannya juga masyhur dan hampir di seluruh peperangan yang dipimpin Rasulullah. Ali senantiasa berada di barisan terdepan. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beliau selalu mengajak Ali untuk memusyawarahkan masalah-masalah penting. Begitu pula Umar bin Khattab tidak mengambil kebijaksanaan atau melakukan tindakan tanpa musyawarah dengan Ali. Utsman pun pada masa permulaan jabatannya dalam banyak perkara selalu mengajak Ali dalam permusyawaratan. Demikian pula Ali juga tampil membela Utsman ketika berhadapan dengan pemberontak. Kemudian prestasi yang diraih oleh Ali bin Abi Thalib yaitu diantaranya mengganti pejabat yang kurang cakap, kemudian membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa dan bidang pembangunan. Demikian pembahasan tentang tokoh peradaban Islam Khulafaur Rasyidin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.